yaitu kemampuan menjadi imam. Imam adalah seorang pemimpin dalam agama Islam dan dihormati oleh orang muslim. Kata imam berasal dari bahasa Arab yang berarti pengatur atau pemimpin. Imam dalam Islam dapat merujuk pada beberapa pengertian, salah satunya sebagai pemimpin dalam sholat berjamaah. Selain itu, imam dapat juga mengacu pada sosok pemimpin, komunitas atau organisasi di masyarakat muslim. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui oleh seorang imam, yang pertama yaitu mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi umum dan tempat sholatnya. Yang kedua yaitu meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga itu memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan suara bacaan. Kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmumnya. Dan yang terakhir yaitu sunnah bagi imam menyaringkan suara bacaan sholatnya. Nah, di sini syarat utama menjadi imam dalam sholat disebutkan bahwa ada 9. Yang pertama yaitu orang Islam. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga balik atau mumayyiz. Yang keempat laki-laki bagi makmum laki-laki dan perempuan bagi makmum perempuan. Kemudian yang kelima yaitu suci dari hadas. Yang keenam bagus bacaan dan rukun sholatnya. Yang ketujuh bukan sedang menjadi makmum masbuk, disepakati 3 mazhab. Kemudian kedelapan selamat, sehat, tidak sakit dan tidak ada unzur. Dan yang terakhir 9 yaitu lidahnya fasih dalam melafazkan ayat suci Al-Quran, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Yang kedua yaitu kemampuan menjadi makmum masbuk. Masbuk adalah orang atau makmum yang datangnya terlambat dalam sholat berjamaah, baik tertinggal 1 rakaat ataupun lebih dari 1 rakaat. Apabila seorang makmum dapat ruku bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu juga. Akan tetapi apabila tidak sempat ruku bersama imam, berarti dia harus menambah 1 rakaat sesudah imam salam. Kemudian adapun cara sholat orang makmum masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu juga, yang didahului oleh niat dan takbiratul ihram terlebih dahulu, baik itu masbuk dengan mendapatkan ruku bersama imam ataupun masbuk setelah ruku. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan terkait sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu menjadi 1, mengerjakannya dalam 1 waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan jamak takhir. Cara pertama jamak takdim yaitu kedua sholatnya dikerjakan di waktu yang awal dan dikerjakan dengan menggunakan 2 salam. Contohnya yaitu sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu duhur. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada saat sholat maghribnya. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya sebagai berikut, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar. Adapun niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'ah takdim makmuman imaman atau lillahi ta'ala. Kemudian sholat asyarnya yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atim majmu'an bid duhri jam'ah takdim lillahi ta'ala atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, gerakan maupun bacaannya. Cara kedua yaitu sholat jamak takhir. Nah, sholat jamak takhir ini sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu asarnya, jadi diambil dari yang akhirnya. Sedangkan sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isyanya, sama dengan yang pertama yaitu diambil dengan 2 salam. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat ada waktunya, dalam hal ini adalah asyar, seperti itu. Dan cara pelaksanaan sholat jamak takhir, sholat duhur dan asar yaitu usolli fardul asri arba'a raka'atim majmu'an bid duhri jam'ah takhir makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duhur 4 rakaat, usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'ah takhir lillahi ta'ala atau makmuman imaman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya juga seperti itu.
Yang keempat yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat saja. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa diqashar. Seperti itu. Adapun contoh lafal niat sholat qashar yaitu usolli fardhol asri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Seperti itu. Yang kelima yaitu sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan sholat qashar secara bersama-sama. Akan tetapi prakteknya sama saja dengan bentuk jamak takdim dan jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya diqasharkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh diqashar. Karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal, pada tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Lafaz niat sholat qashar dan jamak takdim selengkapnya sebagai berikut: usolli fardhod duhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim fardhol imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat jamak 2 rakaat yaitu usolli fardhol asri rakaataini majmu'an bid duhri jam'a takdim fardhol imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu saya akan menjelaskan terkait keterampilan sujud tilawah atau sujud sejadah, kemudian sujud sahwi, dan sujud syukur. Yang pertama yaitu sujud tilawah, artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut: yang pertama, niat; yang kedua, takbiratul ihram; yang ketiga, sujud dengan bacaan; yang keempat yaitu memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sejadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali, kemudian jika belum selesai membaca ayat sejadahnya maka diselesaikan bacaannya tersebut. Yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi ini artinya sujud karena lupa. Yang pertama yaitu ketinggalan tasyahud awal atau kunutnya. Yang kedua yaitu kelebihan rakaat saat ruku ataupun sujud karena lupa. Yang ketiga karena syok atau ragu tentang jumlah rakaat yang kita laksanakan sholat tersebut atau yang sedang kita kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu apabila kurang rakaat dan lupa, cara melaksanakannya yaitu sebelum salam orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca sujud sahwi yaitu subhana man la yatamu wa la yashu sebanyak 3 kali bacaan. Kemudian dengan artinya yaitu Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang ketiga yaitu sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat ataupun sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara satu yaitu niat sujud syukur. Yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca tasbih seperti bacaan sujud sholat, menunjukkan sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat sujud syukur, yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengaja aku sujud karena Allah taala. Yang keempat takbiratul ihram. Yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai. Yang keenam dengan sekali sujud saja, tidak boleh lebih. Dan ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu memberi salam. Dan di sini juga ada syarat untuk sujud syukur, yaitu yang pertama yaitu mengakui nikmat itu dengan hati yang lapang dada. Kedua, mengucapkan secara lisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir atau ketiga, gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.